warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih di titik balik perubahan ya. Daily Reflection David R. Hawkins. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Ini udah masuk daily ke 4 ya kan? Monggo Bang. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Oh ya teman-teman, nanti malam tuh kan ada new normal ya. Dan nanti malam tuh new normalnya pembukaan untuk buku baru ya. Spiritualitas dan manusia modern gitu judulnya. Buku Hawkins yang baru. Dan kalau bisa ya diikuti terus satu buku khusus kan tuh ya. Satu buku khusus membahas soal judulnya itu ini. Mana ya? Cari dulu. Kita akan bahas buku bedah ya, buku Hawkins. Spiritual and Modern Man. Ya inilah ya ini kayaknya. Reality, Spirituality and Modern Man. Kalau bisa itu ikut dari awal. Jadi biar bisa tahu ini tuh duduknya gimana sih? Duduk persoalannya seperti apa gitu. Kalau mulai dari yang bagus tuh kan kita memulai dari awal. Kalau beda buku itu, biar apa kronologis ceritanya itu nggak ada yang hilang gitu, nggak ada yang putus kayak gitu. Oke, itu nanti malam ya, nanti malam biasanya jam berapa ya new normal tuh? Jam 7, Kang. Ya, jam 7. Oke, sekarang kita masuk ke daily reflection yang keempat ya. Daily reflection yang keempat ini ngebahas apa sih? Kita coba lihat dulu ya. Kita coba. Ini kan ngomongin soal eksistensi. Ngomongin soal eksistensi, intinya itu keberadaan ya. Keberadaan kita itu bisa dianggap apa? Jadi keberadaanmu itu semacam karunia tersendiri lah, atau pahala tersendiri ya. Jadi menyadari keberadaanmu sendiri itu pahalanya tersendiri di luar pahala amal, kayak kira-kira gitu. Ya kan? Bahkan pahalanya ini lebih besar. Kan kalau di agama tuh pahala la ilaha illallah itu kan yang paling tinggi di antara seluruh amal, ya kan gitu ya. Nah, arahnya itu ini kurang lebih gitu. Karena dengan menyadari, dengan mengetahui keberadaanmu, itu pasti kamu bisa mengetahui kehadiran Tuhan pada keberadaan. Nah, itu kan fondasi dari iman. Ya kan? Atau itu adalah pusat dari iman, kan gitu. Induknya, lalu
kesadaran akan keberadaan itu kemudian teraktualisasi, ya, teraktualisasi sebagai amal, seperti itu. Jadi dengan mengetahui keberadaan itu sendiri itu lebih memuaskan dalam jangka panjang, karena kemudian setelah kita mengetahui diri kita melalui melalui apa dulu? Kan kalau dimensi ketiga, diri itu diketahui melalui sensasi atau sensasi persepsi lah. Kemudian dimensi keempat, diri itu diketahui melalui persepsi konsepsi, melalui konsepsi aja ya. Kemudian dimensi kelima, dimensi keenam, itu diri itu diketahui melalui diri itu sendiri. Diri diketahui melalui kesadaran diri itu sendiri. Melalui kualitas kesadaran atau melalui kesadaran diri itu sendiri. Melalui kesadaran. Nah, dimensi ketujuh itu kan kita sudah mengetahui diri melalui apa? Bisa melalui sifat-sifat atau nama-namanya. Ya kan? Lalu mengetahui diri melalui dirinya, kan gitu. Mengetahui diri melalui dirinya. Lah, maksudnya eksistensi sini kan kita murni ya, mengetahui diri kita melalui dirinya. Lah itu pahalanya gede. Kalau mau ngomongin reward gitu kan. Kalau mau ngomongin pahala. Itu kan mirip sama dengan pemahaman bahwa la ilaha illallah itu timbangannya lebih besar. Kan la ilaha illallah itu kan mengetahui diri melalui dirinya. Itu adalah apa? Ilallah, ilah itu kan sebenarnya dia apa namanya itu proses individuasi gitu ya, proses individuasi. Jadi proses individuasi itu dari situlah kemudian muncul keunikan diri karena terus menerus mengalami proses individuasi pada Allah, kan gitu. Dan itu lebih memuaskan untuk jangka panjang. Karena setelah itu, setelah tahu dirinya melalui dirinya itu kemudian di dunia ini kita hanya tinggal apa? Tinggal aktualisasi potensi diri tadi kayak bentuk materi. Jadi di dunia kita tidak lagi mengejar perolehan, kan gitu kira-kira ya. Ya tidak lagi mengejar perolehan karena sejak awal kita sudah tahu bahwa sejak bangun pagi itu, sejak bangun pagi, saya itu di sini hanya hadir. Itu saya kalau bangun pagi itu ya pokoknya saya di sini itu hanya hadir, hadir lagi. Kalau mulai dibebani pekerjaan, mendingan saya tidur lagi udah. Karena saya tidak mau memulai hari itu dengan diri yang individuasinya itu dibentuk oleh manusia. Nggak mau lah. Makanya ada kewajiban bangun pagi, sholat subuh, lalu dzikir, la ilaha illallah. Itu artinya proses individuasi. Proses individuasinya atau individuasi dari sumber. Nggak mau individuasi dari manusia, nanti saya jatuh ke
nanti saya jatuhnya ke adaptasi struktur lagi, ya toh? Adaptasi struktur. Cukuplah saya itu bangun pagi dengan perasaan adaptif. Kapan itu? Ketika saya kerja, ketika saya sekolah. Itu kan proses individuasi itu. Jadi ketika saya kerja, bangun pagi itu yang kepikiran tuh langkah-langkah untuk kerja. Bangun tuh bangun sebagai pekerja kok. Bangun pagi itu bangun sebagai pelajar kok. Tidak bangun sebagai hambanya Allah itu enggak. Itu saya betul tak tandai. Bedanya aku setelah dapat wadifah dari mbah itu bangun tuh harus sebagai hamba. Artinya proses individuasiku itu pada Allah. Aku nggak mau proses individuasiku, individu yang yang menerima yang tercahayai oleh proses dunia sebagai siswa, sebagai pelajar, makanya ketika kita ngambil toriko itu proses individuasinya pada melalui dirinya, nggak boleh melalui struktur-struktur sosial. Nantilah itu setelah aku proses individuasiku melalui dirinya, ilallah, setelah aku merasa unik, baru aku mau hadir di struktur itu, bikin struktur baru, aku nggak mau adaptasi. Sangat kok adaptasi. Seperti itu. Jangan mau bangun pagi sebagai hamba sahaya. Ya itu kita dari situ itu. Saya kalau terlalu kuat tarikan untuk ke sosial itu saya mendingan tidur. Udah, saya mendingan tidur. Misalnya bangun pagi terus ada terbayang, Pak nanti TBP jam segini, aku nggak mau. Udah. Aku langsung tidur, mendingan nggak usah ada TBP, wes. Daripada aku harus adaptasi. Adaptasi dulu pada dunia. Tapi itu kalau kita orang Toriko, kalau muncul begitu langsung ilallah, ilallah. Enggak, aku nggak adaptasi ke dunia loh ya. Aku itu proses individuasinya. Biar aku unik itu pada Allah. Setelah aku unik, baru aku mau menatap dunia. Dan saya nggak mau adaptasi pada struktur-struktur yang ada di dunia. Saya hadir ini untuk memperagakan kehadirannya, bikin struktur baru. Kenapa sih? Lah itu kan iman tuh begitu. Iman tuh nggak rapuh di sosial. Nggak boleh rapuh. Iman tuh hadir untuk membongkar struktur-struktur yang lemah atau memperluas struktur-struktur yang sudah terbatas. Gitu baru aku jempol berapa ini? 4 lah. Itu iman tuh punya energi seperti itu. Gitu. Tapi kalau kita bangun langsung ingat jam kantor, wah udah itu kita terindividuasi oleh proses sosial, oleh struktur sosial. Nah, itu namanya adaptif. Itu namanya adaptif. Kira-kira gitu makna ini ya. Tajam-tajam ini punya Hawk ini. Makanya kemudian tuh setelah proses individuasi pada Allah itu kan, kita kan zikirnya habis subuh dan habis isya. Kalau di Toriko saya gitu, setiap hari itu habis subuh, habis isya itu, karena kita kan hadir di dunia ini, itu pasti paling enggak itu ya terindividuasi di situ. Selalu kita jaga dengan bahwa saya enggak mau diindividuasi oleh struktur sosial. Saya itu bukan orang, aku itu bukan orang. Maka individuasinya dengan proses ilallah, ilallah. Nah, setelah itu baru hadir. Kita di sini itu tidak bersumber dari dunia. Kita hanya hadir untuk bikin amal soleh.
Tidak bersumber dari dunia, tidak terlalu ngoyo di dunia, orang hanya hadir. Tetapi kehadirannya itu produktif. Itulah kira-kira ya. Jadi mengenali diri melalui dirinya, ilallah itu kan. Unik kamu, kehadiranmu itu unik dan selalu baru. Itu sudah mulai saya jaga itu. Karena aku pernah di fase aku bangun pagi itu, aku bangun sebagai manusia kok. Aku bangun sebagai manusia. Seperti itu. Aku nggak mau bangun sebagai manusia. Makanya diwajibkan kita di Toriko itu kan. Subuh baru bangun itu langsung ya diingat pertama itu ilallah. Wajib sebagai tradisi untuk proses pembentukan individuasi yang unik dari pusat. Yang unik dari pusat gitu. Nah, hamba yang maha hidup, alhamdulillah, ahyana, wah harus gitu. Saya udah tahu cirinya itu. Makanya saya Toriko itu ya Allah, ini nggak main-main ini. Toriko itu nggak langsung ke inti, nggak main-main. Bukan berarti ini kita tidak berpartisipasi di struktur sosial, partisipasi, tetapi keunikan diri nggak boleh hilang, nggak boleh itu, nggak boleh. Dilarang sama Mbah, pokoknya kamu jangan gitu ya. Kamu bisa bedakan. Kalau kesadaranmu mulai, kalau akumu itu tidak unik hadir di dunia, dikopior sama dunia dia itu. Dikopior sama dunia. Dan itu tidak akan kenal ampun. Nah ini mulai harus dibiasakan checklist. Tiap pagi saya pokoknya kalau ndak ingat, ndak. Tapi itu harus dilatih kan, harus dibiasakan. Jadi, dan kita bagi yang sudah bertoriko itu kan termasuk wajib itu, kayak begitu itu. Diwajibkan sebagai way of life, cara hidup. Kan cara hidup, ya harus dijalani. Pokoknya kalau mulai pagi-pagi kau bangun teringat adonan cucur, oh itu langsung itu berhala itu. Teringat adonan cucur. Enggak, seperti itu. Seperti itu. Ya kan. Bangun pagi langsung ingat seragam kantor, ya itu nanti kedua. Setelah unik, otentik, ilallah, ya di dunia saya mau ngapain kan gitu. Saya hadir di dunia ini mau ngapain. Saya hadir di dunia itu mau ngapain. Nah, apalagi teringat gulai kambing. Wah, itu udah. Aku sudah adaptasi pada perut. Gitu. Yang penting tuh nggak apa-apa bukan berarti ini kita nggak kerja ya, kerja. Tapi kerja itu kamu hadir di struktur ini dengan rasa yang unik karena sudah mengalami proses individuasi pada Allah terus menerus sehingga kamu unik. Sehingga kamu unik. Nah, itu namanya playfulness. Nah, kamu ke struktur-struktur ini dengan perasaan playfulness. Gak usah terlalu adaptasi di dunia itu ngapain. Playfulness. Amal soleh itu ya ciri playfulness. Dan di sosial tuh ya nggak apa-apa kamu misalnya adaptasi, tapi nanti kalau iloh lamu bagus tuh nanti dia akan membongkar struktur-struktur yang
atau dia akan memperindah struktur-struktur yang ada, atau dia akan memperluas struktur-struktur sosial yang ada. Itu namanya amal soleh, berkebudayaan, berperadaban. Makanya kalau kita baca buku-buku sejarah, ini kemarin saya baca bahwa dalam peradaban umat manusia atau dalam peradaban Islam pada khususnya, itu akan menjadi beban peradaban orang-orang yang hanya adaptasi di sosial. Jadi beban peradaban. Dan itu kalau peradaban itu bebannya berat, ya runtuh. Dia runtuh. Coba baca jatuh bangunnya peradaban. Itu dimulai dari individu-individu yang tidak unik. Tapi makan tempe sekali makan 5. Maksudnya itu di dunia itu ngabisin toh. Ya kan? Itu beban peradaban Islam itu kebodohan dia. Jadi kalau ada orang Islam yang bodoh, itu dia menjadi beban peradaban. Karena ini nanti makan tempe, makan bakso, tapi itu kemudian dia tidak berkarya. Ya ilola dulu baru ke kebun gitu kan. Ya bagus. Ya aku ini unik karena aku sudah terbiasa menjalani proses individuasi pada dirinya. Individuasi pada dirinya. Itu la ilaha illallah kan gitu diwajibkannya, setidaknya dalam pemahaman saya itu diwajibkannya oleh guru kita untuk zikir itu, karena itu namanya bukan zikir biasa, itu proses individuasi, proses terbentuknya, proses kamu mengalami kedirianmu yang unik gitu. Proses untuk mengalami kedirian yang unik. Ojo lali, berarti ndak paham fadilahnya itu. Selain fadilah amal, itu fadilah untuk diri itu loh. Proses individuasi namanya. Makanya teman-teman tuh perlulah belajar psikologi dikit gitu kan. Udah, perlu belajar psikologi. Kamu bacaan ini nih. Biar kamu ngerti apa individuasi, apa integrasi, apa transendensi, itu biar rapi. Sehingga ketika memahami istilah psikologi, kamu bisa bawa istilah itu ke dalam konteks yang lebih besar dalam amalia kita orang Toriko. Kan ada istilah individuasi itu kan. Individuasi yang terhubung dengan pusat, dengan sos, dengan kowutono begitu. Jadi nggak bisa kalau kita nggak paham proses, itu repot itu. Dikasih amalia, seolah-olah berat, seolah-olah ini hanya hukuman. Enggak, itu proses pembentukan. Proses diri itu kan proses individuasi namanya. Proses individuasi itu bukan pemisahan. Nah, itu yang kadang-kadang keliru dipahami. Proses individuasi dikira proses pemisahan. Bukan. Itu proses untuk mengalami, realisasi namanya. Realisasi diri. Self-realization. Itu kalau di peta itu dimensi 9 tuh mulai kencang gitu. Self-realization. Gitu ya. Jadi di dunia itu tidak akan cemas. Kenapa? Lalu saya itu hadir. Ya kan? Saya itu hadir di sini. Hadir dengan rasa unik. Hadir dengan rasa unik. Kalau belum unik, cepat masuk lampu lagi. Ilau lagi. Nafi isbat cepat. Nah, S besar, S kecil. Dan itu bisa dirasain kok. Kalau mau merenung sedikit, saya bangun pagi itu bergerak itu untuk apa sebenarnya? Bangun pagi itu untuk apa? Ya, dah. Jenuh kalau di dunia ini tidak hadir.
jenuh. Kita kan di dunia ini bukan lagi merasa hadir, tapi sudah bersumber dari dunia. Seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi ya eksistensi itu mengetahui eksistensi itu atau persoalan eksistensi itu punya ganjaran yang besar gitu ya. Bahkan kalau di agama itu kalau ditimbang seluruh amal masih lebih berat, ya Allah gitu. Itu kira-kira maksudnya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Jadi kalau yang sudah punya amalia-amalia itu ya di backing dengan ilmu-ilmu jiwa yang lain gitu. Di backing biar itu ternyata amalia guru saya ini udah very high in the sky ini udah. Proses individuasi. Proses individuasi diri langsung pada Allah gitu. Nggak diindividuasi oleh struktur sosial gitu. Dari situ baru kamu bisa bilang di dunia tapi tidak sebagai dunia. Kenapa? Ilallah. Secanggih itu loh amalia dari guru kita. Cuman gara-gara kita ini tidak begitu paham ilmiahnya. Ya, begitulah. Tidak ada proses individuasi terhadap yang hak. Seperti itu. Jadi kemudian karena dia unik, dan setelah unik itu di dunia ini saya mau bikin apa? Udah nggak usah pakai sidik jari, itu kamu langsung tahu. Di dunia ada penderitaan apa, ada struktur apa yang belum beres. Bukan kemudian saya ke kantor tuh biar bisa hidup. Enggak, kamu memang hamba dari yang maha hidup. Ya kan? Nah itu spirit ilallah itu gitu. Keren lah ilallah itu. Spiritnya itu hidup. Dengan begitu kamu di dunia menjadi selaras. Selaras dengan karakternya. Dan itu nanti tinggal kamu berbuat sesuatu. Kalau nggak ngerti, ya Allah saya ngapain? Kamu minta. Di dunia ini saya ngapain? Hadir di dunia itu untuk memperbaiki apa? Untuk beramal soleh apa? Hadir di dunia kok hanya untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan lah. Nah itu jadi joke gitu kan. Hadir di dunia kok hanya untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan. Itu gimana ceritanya? Hadir ke dunia itu untuk mengembangkan kebudayaan manusia berbasis keilahian kan gitu. Kamu harus gerak kebudayaan. Seperti ini. Nudut ay. Nudut ay. Dan itu harus ditemukan pada diri sendiri. Kadang-kadang nggak sadar kok. Apa namanya itu harus dibangunkan. Awakening itu kan artinya terbangun dari pengkondisian kan gitu kan. Awakening itu kan dia terbangun dari pengkondisian. Makanya kamu mengalami pengkondisian apa? Harus tahu dong pengkondisianmu apa. Makanya kemudian ilmu spiritual itu ya fokus ke diri. Sebenarnya dirimu itu telah terkondisi oleh apa gitu. Bangun, lalu keluar dari pengkondisian itu. Nah, kadang-kadang itu nggak mau bahas pengkondisiannya. Lah, gimana? Namanya awakening itu artinya terbangun dari pengkondisian. Terbangun. Gitu.
Ngopi-ngopi masih. Ya itu dulu ya untuk apa daily reflection hari ini. Ya keren lah. Sedikit-sedikit tapi nonjok. Gitu. Tipis-tipis ini apa? Ya berapa kalimat, 3 baris. Tapi nonjoknya sampai ke ubun-ubun. Bayangin, ya tulisan kayak gini keluar dari diri seorang Hawking. Kalau dilihat orang sini itu, wah, iki opo. Belum ada sanat, dia udah bisa ngomong gitu. Yang punya sanat nggak dipelajari. Karena nanti kegunaan sanatnya selalu lompat ke langsung ke akhirat. Langsung ke akhirat, nggak ada peragaan di dunia. Padahal dia itu masih hadir di dunia kok. Kok bisa itu loh? Hadir di dunia aja nggak bisa. Tapi pikirannya itu langsung kebayang akhirat-akhirat apa? Akhirat itu kan dari sini. Jadi kamu sekarang hadir di dunia. Nanti bagaimana di akhirat itu kamu hanya melanjutkan cara hadirmu di dunia kan begitu. Kan begitu kan? Kamu nanti di akhirat besok itu hadir seperti apa? Itu hanya melanjutkan cara hadirmu sejak dari dunia. Jadi jangan dilompati dunia itu. Ya kan? Nah, itulah kira-kira. Terima kasih. Selamat pagi. Untuk orang tua ya, untuk orang tua itu anak-anaknya mulai inilah, mulai dibersamai yang benar. Untuk para pemimpin tuh ininya ini yang benar. Gitu. Jangan menjadi beban peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ansor, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman alumni MTLOC, insya Allah jam 8 setelah ini ya, kita ada kamisan. Dan besok kita ada mentoring TLOC. Silakan riset ya, gratis. Jangan lupa nanti malam juga ada new normal. Kita akan membahas ini buku baru, ini permulaan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.